Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan guru se-Nusantara. Alhamdulillah pagi hari yang sejuk di sekolah kami masih dalam keadaan BDR. Inilah sekolah kami meskipun di kampung. Alhamdulillah dilihat dari fisik mungkin ya, meskipun kami di pedesaan tidak kalah. Dan saya adalah satu-satunya guru penggerak di sini yang alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk lulus di angkatan pertama ini. Dalam situasi sekarang memang tidak efektif apa yang kita lakukan. Kegiatan kita banyak terhalang, banyak terhambat oleh berbagai kendala teknis, oleh berbagai siswanya juga mungkin tidak efektif dalam pembelajaran. Apalagi kita sebagai guru dalam sebuah tatanan kerja pasti akan mengalami yang namanya konflik, yang namanya perbedaan pendapat, yang perbedaan visi dan misi. Nah, dan inilah sebetulnya yang menjadi concern saya beberapa waktu terakhir ini. Saya merasa bahwa sekolah ini sudah mewujudkan visi misinya sejak lama, terutama dalam hal pembangunan di bidang fisik. Dapat Bapak Ibu lihat semuanya, sekali lagi meskipun sekolah kami di kampung, di pedesaan, tapi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang di pusat perkotaan. Tapi yang namanya pendidikan bukanlah semata-mata membangun fisik, membangun gedung sekolah yang megah. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Nah, dari itulah saya memiliki tekad, memiliki keinginan yang kuat untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar bisa menciptakan, bisa mewujudkan sekolah yang bisa membuat generasi yang unggul. Nah, dalam hal ini tentu saja dalam pelaksanaannya nanti itu akan banyak tantangan dan rintangan baik dari internal sekolah mungkin atau juga bahkan dari eksternal, dan ini sesuatu yang menjadi dilema konflik bagi saya. Apakah keinginan saya ini bisa terwujud atau tidak? Apakah ini sesuatu misi yang mungkin atau tidak? Ini yang selalu bergelut di pikiran saya. Nah, baru-baru ini alhamdulillah karena saya mengikuti program penggerak ini, saya telah melakukan beberapa langkah, baik itu dengan manajemen sekolah, kemudian dengan pembimbing saya juga, untuk dapat mewujudkan visi sekolah yang menghamba pada sang anak. Saya sudah berkoordinasi juga dengan stakeholder, dengan rekan-rekan kerja sudah sering berdiskusi, kemudian juga dengan pemangku kepentingan bahkan seperti pengawas pembina, kepala sekolahnya langsung, berdiskusi dengan manajemen sekolah tentang apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dirubah dari sekolah ini. Perubahan adalah sesuatu yang mesti terjadi, tidak ada sesuatu yang statis, itulah hidup. Nah, apapun kenyataannya, kita harus bisa memanfaatkan, kita harus mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk menciptakan visi ke depan. Saya dan rekan-rekan di sini serta semua stakeholder sekolah di sini pada dasarnya memiliki pandangan, memiliki visi, memiliki keinginan yang relatif sama, yaitu ingin menciptakan sekolah yang memiliki keunggulan. Nah, adapun keunggulan yang ingin kami capai di antaranya, sekolah ini menurut saya sudah bukan sekolah baru lagi, sehingga sekarang kita harus berbicara tentang kualitas orangnya, sumber daya manusianya, sehingga harus dibangun sebuah sekolah yang memang berorientasi pada kualitas, bukan lagi kuantitas, bukan lagi masalah bicara fisik. Realitanya, kami sudah merencanakan beberapa hal di sini. Di antaranya, kami ingin lulusan ini, meskipun kami berasal dari sekolah umum SMA,
bukan sesuatu hal yang tabu bila kami memang sedikit merubah orientasi sekolah ini, visi sekolah ini, agar menciptakan lulusan yang memang memiliki skill, memiliki kemampuan daya saing ke depan dalam hal dunia kerja. Tak seperti SMK, tak harus seperti MAK dan sejenisnya. Zaman sekarang yang namanya persaingan hidup, yang namanya keahlian itu sesuatu hal yang mutlak yang mesti dimiliki oleh semua orang, apalagi oleh lulusan sekolah. Nah, kami berencana akan atau juga sudah membuat rencana bahkan untuk merealisasikan yang namanya PBKL, yaitu pembelajaran berbasis kecakapan hidup. Kemudian karena kami memang melihat siswa-siswa kami itu potensinya lebih terletak bukan pada sisi akademik, kami ingin lebih mengoptimalkan, menonjolkan dari sisi olahraga dan seninya. Apalagi di bidang seni, anak-anak kami ini sungguh sangat membanggakan, memiliki prestasi yang bukan dibilang ecek-ecek lagi, sudah sangat hebat. Dan itulah yang akan kami kembangkan ke depan. Nah, saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa di sini, bukan orang yang hebat, bukan memiliki prestasi yang segudang, bukan memiliki jabatan yang tinggi atau apapun, hanya seorang guru junior yang honorer, yang nggak bisa memiliki kekuatan, tapi dengan keinginan yang kuat, dengan tekad yang bulat, dengan kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak, saya berharap dan saya punya keinginan kuat bahwa program ini bisa terwujud. Saya ingin suatu saat nanti ketika saya pensiun, misalnya ketika saya berhenti di sekolah ini, saya bisa meninggalkan jejak yang memang bisa dibanggakan. Nah, untuk mewujudkan apa yang saya harapkan ini, tentu saja akan banyak hal, banyak langkah yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah saya sudah menyiapkan rencana besar, meskipun ini adalah sesuatu langkah yang kecil untuk memajukan sekolah ini. Di antaranya, alhamdulillah dalam beberapa waktu ke belakang saya sudah diberikan kepercayaan untuk mendiseminasikan berbagai pengetahuan baru, program-program baru dari guru penggerak. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kemudian juga dalam beberapa kesempatan saya diberikan ruang untuk istilahnya berdiskusi atau juga mendiseminasikan pengetahuan baru mengenai pendidikan kita. Tentu saja ini sesuatu hal yang positif dan akan memberikan saya motivasi lebih untuk berkarya lagi. Nah, realitanya atau juga untuk realisasinya, dalam mewujudkan visi misi yang baru ini nanti, alhamdulillah saya sudah menyampaikannya di forum yang lebih luas lagi, yaitu bersama dengan stakeholder sekolah, terutama dengan dinas, para pengawas atau juga kepala sekolah, dan responnya cukup positif. Saya cukup optimis. Nah, setelah itu saya juga sempat berdiskusi dengan pembimbing saya dan juga memberikan dukungan penuh. Bahkan beliau dalam waktu dekat ini bersedia untuk kami undang menjadi narasumber dan menyampaikan visi misi sekolahnya sebagai acuan atau juga sebagai studi banding bagi sekolah kami yang kebetulan memiliki visi dan misi sekolah yang tidak jauh berbeda dengan sekolah beliau. Adapun visi yang akan kami kembangkan di sekolah ini, yaitu yang pertama adalah PBKL, yaitu pendidikan yang berbasis kecakapan hidup. Kemudian juga kami akan mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan olahraga. Bagaimanapun saya sadar bahwa kami memiliki sumber daya manusia, khususnya siswa yang ya bukan termasuk siswa-siswi unggulan, ya, karena kami ini adalah di pedalaman, di pelosok, sehingga input yang datang ke sekolah kami itu sangat beragam. Nah, oleh karena itu saya juga akan memasukkan unsur diferensiasi dalam nanti visi sekolah ini. Kemudian untuk mewujudkannya nanti saya alhamdulillah sudah diminta untuk membuat draft, sudah membuat cetak biru visi yang baru ini, dan akan dibahas dalam rapat pimpinan sekolah. Kemudian juga akan dibentuk tim yang akan nanti sebagai tim panitia visi sekolah, ya,
membuat visi sekolah yang nantinya akan memfinalisasi draft ini menjadi draft yang akan diajukan juga ke dinas bersamaan nanti mungkin dengan RKS, dengan RKJM, RKJP, dan juga KTSP sekolah. Nah, meskipun saya merasa ini adalah sesuatu hal yang ya antara mungkin dan tidak mungkin, kita usaha harus tetap kita lakukan. Bagaimanapun hasilnya nanti harus kita terima dengan lapang dada, dan kita harus melakukan sesuatu yang memang bermakna dan besar. Nah, saya sadar bahwa lulusan kami raw inputnya itu adalah datang dari berbagai lapisan, dari berbagai latar belakang yang sangat beragam, sehingga dalam visi yang baru ini saya berencana untuk memasukkan unsur diferensiasi dalam pembelajaran khususnya. Saya berharap dengan adanya diferensiasi pembelajaran ini bisa mengakomodir berbagai keberagaman yang ada, baik dari segi latar belakang ekonomi, latar belakang misalnya sekolah-sekolah yang memiliki level atau kualitas yang berbeda-beda, sangat beragam di sini. Oleh karena itu ini mungkin sesuatu hal yang baru mungkin ya di sekolah kami, dan ini sangat positif untuk dikembangkan, terutama dalam hal atau juga menyangkut kompetensi keahlian yang akan dimiliki oleh siswa kami. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan beragam, sehingga ini perlu diwadahi. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak, buruh bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.